Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Stasari. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami patah tulang atau bahasa medisnya fraktur. Waktu itu tindakan medis yang saya dapatkan yaitu operasi pasang pen. Setelah dilakukan tindakan medis, tugas berikutnya adalah dari diri kita sendiri supaya lebih cepat sembuh, yaitu salah satunya memenuhi nutrisi yang dibutuhkan yang pastinya lebih banyak daripada kondisi biasa pada saat kita sehat. Salah satu sumbernya yang pastinya makanan. Dari makanan yang kita makan selama proses penyembuhan. Apa saja itu? Yang pertama yang wajib ada dalam menu harian kita yaitu susu atau produk olahan susu. Contohnya nih, ada susu cair berbagai macam merek ya bisa kita pilih. Kemudian ada yogurt atau keju dan lain-lain. Makanan ini kenapa dibutuhkan? Karena mengandung tinggi kalsium untuk membantu pembentukan tulang. Yang perlu diingat dalam memilih produk olahan susu yaitu pilihlah yang rendah lemak dan rendah gula. Kenapa? Karena pada saat kita proses penyembuhan tentu saja kita jadi jarang gerak ya. Takutnya nanti malah akan nambah berat badan. Nah, ini ada solusi. Jika alergi terhadap susu sapi atau hewani, maka teman-teman bisa menggantinya dengan susu kedelai. Yang kedua yang harus ada dalam menu kita yaitu makanan yang mengandung vitamin D. Contohnya ikan tuna, salmon, kemudian beberapa produk susu dan yogurt juga diportifikasi dengan vitamin D. Selain itu ada jamur-jamuran, kemudian ada kuning telur yang banyak mengandung vitamin D. Kenapa kita membutuhkan vitamin D? Karena vitamin D ini dapat membantu tubuh kita menyerap kalsium lebih optimal. Jika kita tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup mengandung vitamin D, maka kita bisa juga melakukannya atau mendapatkannya dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Selain itu, kita bisa juga minum suplemen yang mengandung vitamin D. Kebetulan pada waktu saya pulang dari rumah sakit, saya juga mendapat resep vitamin D. Jadi satu hari satu kali saya minum vitamin D. Nah, ini dia porsi terbesar dari menu makanan saya sehari-hari, yaitu makanan yang mengandung protein. Makanan tinggi protein misalnya daging-dagingan, bisa daging unggas, daging sapi, dan lain-lain. Selain itu juga bisa didapat dari telur, susu, telur terutama putih telurnya ya. Dan untuk vegetarian bisa juga didapat dari kacang-kacangan, tempe, tahu, dan lain-lain. Protein ini penting banget untuk pembentukan jaringan baru. Jadi kebutuhan protein harus cukup selama proses penyembuhan. Jadi jangan malas-malas ya teman-teman. Kalau misalnya agak enek dipaksakan sedikit-sedikit. Kalau misalnya tidak bisa langsung dalam porsi besar, teman-teman bisa menjadikan sumber protein ini sebagai cemilan juga. Yang keempat ini adalah makanan sumber zat besi. Salah satunya sayur-sayuran yang berwarna hijau. Misalnya ada ayam, kangkung, brokoli, kemudian dari hewani bisa hati ayam, hati sapi. Dari buah-buahan bisa, ini buah-buahan apa sayuran ya? Avocado ini juga banyak mengandung zat besi dan lain-lain. Nah, manfaat zat besi ini adalah untuk proses pembentukan jaringan baru supaya lebih optimal dan bisa juga untuk menguatkan tulang. Nah, ini yang tidak boleh ketinggalan yaitu makanan yang kaya vitamin C yang bisa didapat dari berbagai macam buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ada tomat, jeruk, stroberi, mangga, dan lain-lain.
Vitamin C ini merupakan antioksidan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh sehingga proses penyembuhan bisa berjalan dengan baik, bisa membantu sintesis kolagen, ligamen, dan tendon, dan juga merupakan salah satu zat yang dibutuhkan untuk pembentukan jaringan tulang baru. So, jangan ketinggalan. Satu lagi yang tidak boleh terlupakan yaitu minum yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, karena kita banyak mengkonsumsi obat-obatan selama masa penyembuhan, maka kita perlu mengimbanginya dengan minum cairan yang cukup. Demikian sharing dari saya, sesuai dengan sepengetahuan saya, mungkin ada yang perlu ditambahkan, silahkan komen di bawah. Dan ini merupakan contoh menu saya selama saya sakit. Tapi tidak tiap hari ya, tentu saja menunya berganti-ganti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.